jumpa lagi nih di tayangan Ekonomi Kreatif. Tayangan yang akan membahas dan mengajak kawan semua untuk belajar tentang hal-hal yang kreatif dan unik di kalangan masyarakat saat ini. Nah, di episode kali ini kita akan mengunjungi rumah pembuatan tempe yang berada di Kota Caruban, tepatnya di Desa Maron. Pastinya penasaran kan? Simak terus tayangan Ekonomi Kreatif pada episode kali ini ya kawan. Sebagai menu sehari-hari, fermentasi dari kacang kedelai ini ternyata mudah dibuat. Kamu hanya membutuhkan kesabaran dan komitmen hingga proses fermentasi tempe ini berhasil. Memang terkesan merepotkan, tetapi bukannya tak mungkin kalau kamu malah ketagihan bikin tempe sendiri setelah melewati proses pembuatannya. Seperti yang ada di Desa Maron, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Pak Masus adalah pemilik rumah pembuatan tempe ini. Dimulai dari Pekalongan, ia memproduksi tempe ini sejak tahun 1994 dan mulai memproduksi di Desa Maron sejak tahun 2003 kawan. Nah, siapa nih yang suka dengan makanan bergizi ini? Ya, tempe merupakan salah satu sumber protein nabati yang sangat populer di Indonesia selain tahu. Belakangan tempe digandrungi oleh pecinta makanan organik dan dibuat dalam berbagai variasi kacang-kacangan. Selain kacang kedelai, bahan membuat tempe juga bisa loh menggunakan kacang kedelai hitam, kacang tolo, kacang hijau, kacang koro, bahkan hingga kacang edamame. Salah satu bahan penting dalam pembuatan tempe selain kacang-kacangan adalah ragi tempe. Bahan inilah yang akan menyempurnakan proses fermentasinya. Supaya lebih gurih, tambahkan royco kaldu ayam ke dalam adonan tempe ya. Kalau yang di Pekalongan mulai tahun 94, terus 2003 saya memulai usaha di Caruban, 2003. Mungkin karena dari orang tua keluarga semua jualan tempe. Awal mula ya karena dari kecil orang tua buat tempe, terus membantu sekolah, akhirnya bisanya itu ya kita produksi tempe. Kalau motivasinya orang tua saya dengan begitu banyak anak kok nyatanya bisa menghidupi, bisa beli itu kan jadi motivasi. Sudah produksi 115 kilo. Pemasaran saya 2 kali, kalau sore setor ke warung-warung, kalau pagi di pasar. Dukanya usaha kadang ya mengalami fase surut, kadang sepi, kadangnya ramai. Kadang ke depan saat ini kan barangkali adik-adik bisa melanjutkan ke daerah ya. Saat ini kan kedelai mahal banget. Kedelai itu dulu paling mahal 8 kilo itu sudah ada demo. Sekarang kedelai 12.000. Nah, kemarin ada demo besar-besaran se-Indonesia. Akhirnya kedelai ada subsidi. Tapi yang disubsidi itu hanya yang pembeli di Kopti. Sementara di Madiun nggak ada Kopti, yang ada di daerah-daerah tertentu. Terdapat berbagai metode proses pembuatan tempe, namun teknik pembuatan tempe di Indonesia ini secara umum terdiri dari tahapan perebusan, pengupasan, perendaman dan pengasaman, pencucian, pembungkusan, dan fermentasi dilakukan selama 2 hari sebelum dijual kawan. Selain bahan membuat tempe, ada juga nih beberapa alat pendukung yang perlu disiapkan untuk memudahkan proses pembuatan tempe, seperti baskom besar untuk proses pencucian dan perendaman kedelai hingga mengembang, sementara tanpa digunakan untuk proses penirisan kacang kedelai sesudah melewati proses awal. Dan jangan lupa pancing pengukus atau dandang untuk mematangkan kacang kedelai sebelum difermentasi kawan. Khasiat dan kandungan dalam tempe juga tak kalah menarik nih kawan. Tempe berpotensi untuk melawan radikal bebas sehingga dapat menghambat proses penuaan, mencegah terjadinya penyakit degeneratif, jantung koroner, diabetes, kanker, dan lain-lain. Selain itu, tempe juga mengandung zat antibakteri penyebab diare serta penurun kolesterol dalam darah. Selain memiliki berbagai kandungan kaya gizi, tempe pun menjadi salah satu makanan favorit yang cocok diolah menjadi berbagai menu hidangan, mulai dari menu makanan yang digoreng, ditumis, maupun diolah menjadi berbagai camilan lezat.
Rasanya yang gurih memang tidak pernah gagal memanjakan lidah dengan berbagai hidangan olahannya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai khasiat dan kandungan serta proses pembuatan tempe. Jika kawan-kawan ingin mengunjungi rumah pembuatan tempe, kawan-kawan bisa datang ke rumah Bapak Marsus yang berada di Kota Caruban, tepatnya di Desa Maron, Kecamatan Munasri, Kabupaten Madiun. Nah, itu tadi episode Ekonomi Kreatif kali ini ya kawan. Jangan lupa saksikan program Ekonomi Kreatif hanya di Garda TV. Bagi kawan di rumah yang ketinggalan tayangannya ini, dapat menyaksikan program Ekonomi Kreatif lainnya di channel YouTube Garda Ngawi. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.